Halo semuanya, selamat datang. Kali ini kita akan kupas tuntas rahasia di balik indahnya lantunan Al-Quran, yaitu dengan memahami 5 bunyi dasar dari nun sukun dan tanwin. Yuk, kita mulai. Pernah nggak sih waktu Andra dengerin seorang qori yang suaranya merdu banget terus kepikiran, wah, ini kok kayak musik ya? Ada ritmenya, ada melodinya, pokoknya pas banget. Nah, perasaan itu adalah titik awal kita hari ini. Jadi, kalau bacaan Al-Quran itu ibarat musiknya, maka ilmu tajwid itu adalah partitur atau not baloknya. Inilah aturan mainnya yang ngebantu kita menyanyikan setiap huruf, setiap nada dengan presisi dan keindahan yang sempurna, persis seperti seharusnya. Tapi, ini bukan cuma soal seni loh. Tujuan utamanya itu sangat penting untuk menjaga lisan kita dari kesalahan saat melafalkan firman Allah. Soalnya salah sedikit aja, maknanya bisa berubah. Jadi, tajwid itu kerennya adalah perpaduan sempurna antara seni dan ketepatan. Oke, fokus kita hari ini ada pada dua nada yang paling sering kita temui. Nun sukun, yaitu huruf nun yang mati, dan tanwin, yang an, in, un itu. Intinya, dua-duanya ini menghasilkan bunyi n. Tapi, cara kita membunyikannya ini bisa berubah-ubah banget, tergantung huruf apa yang ada setelahnya. Baik, mari kita mulai dengan teknik vokal kita yang pertama. Ini bunyi yang paling jernih dan paling tegas. Namanya izhar. Izhar itu artinya jelas atau nampak, nggak ada yang ditutup-tutupin. Makanya aturan ini disebut juga izhar halki, karena huruf-huruf pemicunya itu keluar dari tenggorokan atau halq. Artinya, bunyi N-nya harus diucapkan apa adanya. Nggak pakai dengung, nggak pakai samar-samar, pokoknya bunyi N yang paling murni. Aturannya gampang banget. Kalau nun sukun atau tanwin ketemu salah satu dari 6 huruf tenggorokan ini, ada hamzah, ha, ain, ha lagi, ghain, dan kho, maka bunyi N-nya harus diucapkan dengan sangat jelas. Dengerin ya bedanya. Bunyinya an, bukan ang. Jelas dan terpisah. Nih, kita lihat contohnya, biar kebayang. Pada kata wan har. Coba perhatikan, gimana bunyi N di wan sama huruf H setelahnya, itu benar-benar terpisah. Wan, har. Bunyinya sama sekali nggak melebur. Nah, itulah idhar. Oke, dari yang super jelas tadi, sekarang kita pindah ke teknik selanjutnya, di mana bunyi-bunyi justru mulai melebur jadi satu. Yuk kenalan sama idgham. Idgham itu secara harfiah artinya memasukkan. Jadi, bayangin kita ngambil bunyi N dan kita leburkan total ke dalam huruf setelahnya. Hasilnya adalah transisi yang mulus banget, seolah-olah jadi satu suara yang baru. Tapi, peleburan ini ada dua jenis. Bedanya cuma satu, ada dengungnya atau enggak. Yang satu disebut bigunah, artinya dengan dengung, dan yang satunya lagi bilaguna, tanpa dengung. Simpel kan? Yuk kita bahas yang berdengung dulu, yaitu idgham bigunah. Jadi, waktu nun sukun atau tanwin ketemu salah satu dari 4 huruf ini, ya, nun, mim, atau waw, kita leburkan bunyinya sambil kita tahan dengungan dari hidung. Dengungan ini disebut gunnah dan bunyinya kira-kira gini. Sedikit mirip suara beruang lagi bersenandung. Lihat contoh ini. Kita nggak baca gisyawatun walahum, tapi tanwin un itu melebur ke huruf waw menjadi tua wa. Coba dengarkan dengungnya. Gisyawatun walahum. Bunyi N-nya hilang digantikan dengungan yang menyatu. Sekarang idgham bilaguna. Wah, ini lebih simpel lagi. Hurufnya cuma ada 2, lam dan ra. Di sini, bunyi N bukan cuma melebur, tapi benar-benar puff, hilang. Lenyap begitu saja ke dalam huruf berikutnya, tanpa ada jejak dengung sama sekali. Contoh yang sempurna ada di sini. Kita tidak membacanya yakun lahu. Bunyi N pada yakun itu langsung masuk ke lam, seolah-olah huruf nun itu nggak pernah ada. Hasilnya jadi yakul lahu. Lancar banget, tanpa dengung. Teknik kita yang ketiga ini bisa dibilang yang paling unik. Di sini, bunyinya nggak cuma jelas atau melebur, tapi berubah total. Inilah iklab. Pas banget sama namanya, iklab itu soal transformasi. Bunyi N dari nun sukun atau tanwin bakal kita ganti jadi suara yang sama sekali berbeda. Ini satu-satunya aturan yang kayak gini. Dan huruf ajaib yang bisa bikin perubahan ini cuma satu, huruf ba. Jadi, setiap kali nun sukun atau tanwin ketemu ba, bunyi N, otomatis kita ubah jadi bunyi M yang ringan, plus sedikit dengung. Jadi yang tadinya an, berubah jadi am. Mari kita lihat contohnya. Frasa ini aslinya min baini,
Tapi karena nun sukun ketemu sama huruf ba, kita membacanya jadi mimbaini. Bunyi N-nya berubah jadi M. Coba deh perhatikan. Seringkali ada tanda mim kecil di atas hurufnya sebagai pengingat. Ini dia contoh sempurna dari iklab. Nah, sekarang kita sampai di aturan terakhir yang hurufnya paling banyak dan bunyinya juga paling halus, namanya ikhfa atau bunyi yang disamarkan. Ikhfa itu artinya menyembunyikan. Ini adalah area abu-abu yang indah. Bunyi N-nya nggak kita baca sejelas idhar, tapi juga nggak melebur total seperti idgham. Posisinya ada di tengah-tengah. Bunyi nasal yang ringan dan samar, seolah-olah kita lagi siap-siap mau mengucapkan huruf berikutnya. Makanya disebut ikhfa hakiki atau penyamaran yang sesungguhnya. Oke, hurufnya memang ada banyak, 15 total. Tapi jangan khawatir, prinsipnya sama untuk semuanya. Saat nun sukun atau tanwin ketemu salah satu dari huruf-huruf ini, kita cukup menghasilkan dengungan ringan dari hidung, sambil mulut kita udah siap membentuk huruf berikutnya. Perhatikan contoh ini. Kita nggak baca naron dhata, itu terlalu jelas. Juga bukan narod dhata, itu melebur. Tapi kita baca dengan dengung samar di tengahnya. Narong dhata, bunyi N yang disembunyikan itu jadi jembatan yang indah ke huruf dal. Jadi, setelah kita mempelajari semua teknik ini, yuk kita rangkum gimana semuanya bisa menyatu untuk menciptakan bacaan yang indah. Jadi, inilah 5 perangkat utama di kotak perkakas vokal kita. Mulai dari izhar yang jernih, idgham yang melebur, iklab yang mengubah bunyi, sampai ikhfa yang samar-samar. Masing-masing aturan ini ngasih warna dan tekstur yang unik pada bacaan Al-Quran kita. Tentu saja, untuk bisa benar-benar menguasainya, kuncinya adalah belajar dengan terstruktur dan dibimbing oleh seorang guru. Ini adalah sebuah perjalanan untuk memastikan kita bisa membaca kitab suci dengan cara yang terbaik. Jadi, setelah kita memahami kelima bunyi ini, pertanyaannya untuk Anda, mana yang paling menarik perhatian? Bunyi mana yang akan Anda coba latih pertama kali untuk memperindah bacaan Anda?